Baik, agenda materi selanjutnya adalah tahapan uji hipotesis, di mana materi ini adalah materi terakhir dan yang menjadi yang utama ya untuk kita gunakan dalam mengerjakan studi kasus atau soal. Ini adalah tahapan uji hipotesis, terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, kita menentukan H0 dan H1 terlebih dahulu. Ini untuk penentuan H0 dan H1-nya tadi sudah dijelaskan ya, sudah dicontohkan pula, di mana H0 kita sepakati akan selalu bertanda sama dengan ya. Jadi kita akan menggunakan yang tanda sama dengan. Untuk H1 bisa bertanda kurang dari, bisa lebih dari, atau tidak sama dengan. Di mana ketika H1 ini kita buat, nantinya ini akan berpengaruh pada tahapan kedua dan tahapan keempat ya. Ya, nanti kita bahas di sini. Tahap 2 dan tahap 4 apa pengaruhnya? Baik. Untuk selanjutnya pilih taraf nyata atau taraf signifikan. Di sini disimbolkan dengan alfa. Dimana kalau dalam soal itu alfanya selalu diberikan ya, selalu diberikan, sedangkan kalau kita mengerjakan suatu penelitian sendiri maka alfanya kita yang menentukan. Ketika diberikan di soal itu biasanya yang sering digunakan alfanya adalah 0,5 dan 0,1. Ini adalah tahap 2. Nah, pengaruhnya dari H1 itu adalah kalau misalnya H1-nya ini tadi ya tahap 2, jika H1-nya itu one way atau one tail ya, satu arah, maka yang kita gunakan itu alfa saja. Sedangkan kalau H1-nya itu ternyata dua arah, ya ini yang satu arah ini bisa kurang dari, bisa lebih dari ya. Sedangkan kalau H1-nya dua arah, jangan lupa bahwa alfa yang kita gunakan adalah alfa per 2. Adalah alfa per 2 ya, maka ini berpengaruh di tahap kedua. Kemudian untuk tahap ketiga kita akan memilih statistik uji. Di sini yang diketahui dari studi kasus kita defaultkan dia selalu berdistribusi normal, di mana distribusi normal ini bisa menggunakan uji Z atau bisa juga menggunakan uji T student. Ya, uji T. Nah, di sini uji Z itu adalah normal baku yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya di distribusi normal ya, dimana uji Z ini adalah hasil transformasi dari distribusi normal menuju normal baku. Nanti untuk uji Z ini kita menggunakan tabel Z, berarti ya tabel Z yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sedangkan untuk uji T student ini pun juga ada tabelnya ya, tabel T ya, tabel T student. Jadi di sini untuk memilih statistik uji, apakah uji Z, apakah uji T, nanti kriterianya kita pelajari. Di sini kalau uji Z nanti akan menggunakan rumus ZH, ya. Sedangkan untuk uji T itu menggunakan rumus TH. Di tahapan ketiga ya, tahapan ketiga kita memilih statistik uji. Kemudian untuk tahapan keempat, yaitu kita merumuskan aturan keputusan. Aturan keputusan ini maknanya adalah kita menentukan daerah penolakan atau daerah kritis yang tadi sudah dicontohkan ya, disimulasikan. Saya kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini menentukan daerah penolakan. Kalau yang ini untuk penyajian daerah penolakannya menggunakan kurva. Tapi nanti kita akan menggunakan tulisan rumus ya. Di sini kurva pun juga tidak apa-apa asal bisa dipahami. Atau yang utamanya memang yang menggunakan rumusnya ya. Rumus kurang dari lebih darinya itu dituliskan untuk menentukan daerah penolakan. Nah, ini menggunakan tabel Z atau tabel T. Nah, di tahap keempat ini, nah ini ya tadi bahwa H1 itu mempengaruhi tahap 2 dan tahap 4. Jadi kalau misalnya di H1-nya itu kurang dari, ya bentuknya kurang dari,
maka nanti di sini tahap 4 pun juga nanti tandanya menggunakan kurang dari. Kalau H1-nya lebih dari, nah berarti di sininya juga lebih dari. Kalau H1-nya tidak sama dengan, ini kurang dari min ya. Kalau pakai T seperti ini. Nah gitu ya. Nah kalau tidak sama dengan berarti dia berlaku kurang dari dan lebih dari. Ya akan dijelaskan lebih rinci di slide berikutnya ya. Nah setelah kita menentukan daerah penolakan, kemudian kita tinggal membandingkan ya. Jika statistik uji yaitu tahap 3 masuk dalam daerah penolakan, maka H0 ditolak. Kemudian berlaku pula sebaliknya. Jika statistik uji yang kita hitung di tahap 3 ini tidak masuk daerah penolakan, maka H0 diterima. Berarti ini adalah memperhatikan tahap 3 dan tahap 4. Semacam kita bandingkan gitu ya, kita cocokkan. Nah ini, masuk ke daerah penolakan atau tidak. Kalau masuk ke daerah penolakan berarti H0 ditolak. Tapi kalau tidak masuk daerah penolakan alias masuk ke daerah penerimaan, maka H0 diterima. Oke, untuk tahap 1 dan tahap 2 saya pikir sederhana ya. Untuk H0 dan H1 tadi menentukannya sudah kita pelajari. Kemudian taraf nyata pun juga ini diberikan di soal, jadi tinggal digunakan saja. Kemudian untuk memilih statistik uji, bagaimana ketentuannya? Ini ya. Untuk memilih statistik uji, itu yang kita perhatikan adalah standar deviasi atau simpangan baku dari populasi. Jika standar deviasi atau simpangan baku dari populasi atau sigma ini diketahui, maka kita menggunakan uji Z. Ya, jika simpangan baku sigmanya, ya, simpangan baku dari populasi ya, jadi notasinya sigma, ini yang diuji hipotesisnya maka gunakan uji Z. Rumusnya adalah ini, di mana X bar itu adalah rata-rata sampel, ya rata-rata sampel, kemudian mu 0 ini adalah rata-rata populasi sesuai dengan namanya ya, mu ini rata-rata populasi. Nah, sigma ini tadi adalah simpangan baku dari populasi, simpangan baku populasi. Dan N itu adalah banyaknya data sampel. Jumlah, saya katakan di sini jumlah ya, jumlah data sampel. Kemudian, jika simpangan baku dari populasinya tidak diketahui, ya, tidak diketahui standar deviasi sigma dari populasi ya, alias simpangan baku populasinya tidak diketahui, maka menggunakan uji T-student. Rumus statistik ujinya itu sebenarnya sama, bedanya hanya di sini. Jika di sini karena standar deviasi atau simpangan baku populasinya diketahui, maka rumus ini menggunakan sigma, menggunakan simpangan baku populasi. Tapi kalau tidak diketahui, kita tinggal menggunakan simpangan baku dari sampel, simpangan baku dari sampel, seperti itu ya. Karena kalau sampel kan itu bisa kita hitung, karena otomatis kalau sampel kan jumlah datanya lebih sedikit ya, jadi simpangan bakunya bisa kita hitung. Nanti kalau di soal mungkin kita tidak akan menghitung sendiri simpangan baku dan rata-rata sampel, tapi sudah diberikan. Tinggal kita perhatikan simpangan bakunya itu milik populasi atau milik sampel. Ini untuk X bar, mu 0 sama N-nya ini sama ya dengan ini ya. Rata-rata sampel, mu 0-nya adalah rata-rata populasi dan N-nya adalah jumlah data sampel. Kemudian untuk aturan keputusan ya, tahap keempat, misalkan alfanya adalah 0,025 pada uji satu arah, maka kita cari pada bagian tengah tabel Z yang bernilai 0,025 untuk menentukan nilai Z berapa. Ini maksudnya adalah menentukan nilai kritis ya, jadi alfanya berapa itu yang kita cari di tabel. Oke, contohnya seperti ini.
Ya, di sini diberikan tabel Z. Nah, kalau yang kita pelajari di materi distribusi normal sebelum UTS itu kan kita cara membacanya yang diketahui Z-nya, berarti mulai dari sini ya, dari kolom ini, kemudian ini adalah digit keduanya. Nah, kalau ini kebalikan, yang kita cari bukan yang diketahui bukan Z-nya, tapi nilai peluangnya, yaitu yang ada di tengah sini. Ya, yang ada di tengah sini ya. Yang ada di sini itu kita cari di dalam sini, maka nilai Z-nya berapa? Jadi kebalikannya, kalau sebelumnya nilai Z-nya diketahui, peluangnya berapa? Kalau ini peluangnya diketahui, Z-nya berapa? Tadi diberikan alfa 0,025, maka kita akan cari di dalam sini, yaitu nilai 0,025. Nah, ini 0,025 ada di sini. Nah, ternyata ada nilai yang tepat 0,025. Di sini Z-nya berapa nih? Cara membaca Z-nya masih sama ya. Berarti ini min 1,96. Nah, seperti itu ya. Berarti Z-nya nanti atau nilai kritisnya adalah min 1,96. Kita kembali lagi ke slide. Ini berarti nanti disebutnya Z alpha ya. Z 0,025 itu adalah min 1,96. Kalau kalau uji satu arahnya sebelah kiri, berarti Z kurang dari min 1,96. Tapi kalau lebih dari, itu berarti yang kita gunakan adalah Z lebih dari 1,96. Ini untuk H1 kurang dari, ini untuk H1 lebih dari. Kalau tidak sama dengan beda lagi ya, karena ini harus dibagi dua dulu. Ini contoh untuk uji satu arah. Intinya cara membaca tabelnya seperti itu. Kemudian untuk distribusi T, ya, ini contohnya adalah alfanya juga sama 0,025, uji satu arah berarti tidak perlu dibagi dua alfanya. Nah, yang kita butuhkan berikutnya untuk membaca tabel T itu adalah nilai V atau disebut juga dengan derajat kebebasan. Ya, degree of freedom. Ini adalah V adalah derajat kebebasan. Nah, ini untuk membaca tabel T. Untuk membaca tabel T ini lebih mudah ya membacanya. Nanti itu yang menjadi nilai kritisnya ya, ketika kita sudah dapatkan. Oke, saya simulasikan. Di sini saya punya tabel T. Nah, ini V ya. Atau kalau dalam referensi lain V itu ada juga yang tulis simbolnya adalah DF, degree of freedom. Ya, singkatan dari degree of freedom atau V. Nah, di sini misalnya T-nya alfanya tadi adalah 0,025. Nah, maksud dari ini kan T T, 100 kan, ini maksudnya adalah T 0,1 ya. Jadi di depan koma di depan titik ini yang di sini maksudnya adalah koma, ini maksudnya adalah 0. Jadi ini T dengan alfa 0,1. Yang ini T dengan alfa 0,05. Yang ini T dengan alfa 0,025. Ini T dengan alfa 0,01 dan seterusnya ya. Jadi kalau depannya 0 itu memang ada buku-buku yang tidak menuliskan nilai nolnya, yang penting ada komanya ya. Nah, ini koma 1 maksudnya adalah 0,1. Yang ini berarti 0,0005 seperti itu. Nah, ini 0,025 berarti nanti yang kita lihat adalah barisan ini, mohon maaf kolom ini ya. Tinggal dicocokkan saja dengan N berapa. Misalnya datanya kita punya 8, berarti V-nya sama dengan 8 kurangi 1, 7. 7 ketika V-nya 7 itu nilainya adalah 2,365. Berarti di sini nanti T alfanya adalah berapa tadi?